Yo, halo cuy, kembali lagi bersama gua di channel Shinzo Trade. Oke, sebelumnya aku mohon maaf karena sedikit terlambat karena biasanya aku upload seminggu sekali dan ini udah terlambat beberapa hari karena ada satu dan lain hal. Kemarin juga aku sempat sakit, jadi baru bisa buat video saat ini. Oke, langsung aja kita bakal melanjutkan dari episode sebelumnya. Di sini kita bakal bahas mengenai CISD atau Change Instead of Delivery. Nah, CISD sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan MSS kalau teman-teman sudah belajar dan juga sama kayak itu QM. Jadi modelnya itu sama. Sebenarnya dari technical analysis itu kurang lebih sama, hampir sama semua sih. Cuma memang penamaannya dan juga kadang karakteristik itu berbeda-beda. Nah, di sini langsung aja aku jelasin ya teman-teman, supaya videonya nggak kepanjangan juga. Nah, jadi apa sih change instead of delivery? Nah, change instead of delivery itu perubahan tren yang mana ditandai dengan candle besar yang ngebreak di area, misal di kalau trennya aslinya itu bearish ke bullish, itu higher higher low-nya itu di break. Nah, ini di bagian sini di break dengan candle yang kuat. Nah, biasanya itu order bisa ditaruh di bagian sini atau bisa disebut kalau gampangnya itu area RBS atau resistance become support. Di situ kita bisa menaruh order. Misal kalau mau dibalik, benar. Nah, ini kalau misal case-nya itu bearish ke bullish ke bearish, jadi membentuk higher high, higher high, high, lower high, kemudian di break. Nah, di break terus dia retest kembali dan melanjutkan tren barunya atau tren bearishnya gitu. Jadi intinya perubahan tren dari yang awalnya mungkin bullish menjadi bearish, begitupun sebaliknya dari yang bearish menjadi bullish. Seperti itu teman-teman, intinya kalau CISD itu. Terus sebenarnya apa sih bedanya sama yang sebelumnya? Kalau misal kalian udah belajar QM kan cuma asal kayak gini itu udah apa ya, udah valid lah QM. Nah, kalau misal pakai CISD itu ada yang namanya liquidity grab terlebih dahulu sebelum dia melakukan break. Jadi di sini harus ada nah aku gambarin aja. Di sini aku contohin ini candle ya. Misal candle kayak gini lah. Kayak gini lah intinya. Ini gini. Terus dia ngebreak kayak gini. Nah, kurang lebih formasinya bakal kayak gini ya. Tapi ini di higher time frame ya. Di lower time frame nanti bakal lebih jelas kayak gini gambarannya. Jadi di lower time frame dia melakukan sweep liquidity terlebih dahulu atau liquidity grab, kemudian dia break di sini. Nah, jadi syarat utama dari YISD itu adanya sweep liquidity atau liquidity grab. Kalau tidak ada liquidity grab, maka CISD tersebut itu tidak valid atau probabilitasnya itu bakal lebih rendah itu teman-teman. Nah, kayak gini intinya. Jadi ada sweep liquidity terlebih dahulu, kemudian ada break di area sini. Oke, mungkin aku bakal langsung contohin di real marketnya ya. Contohin, coba cari ini di Euro USD time frame 4 jam. Di sini aku disclaimer dulu, aku nggak ngepada setup, aku cuma cari contoh aja. Bentar. Nah, misal di sini. Di sini kan udah ke sweep nih. Udah ke sweep. Di sini udah ke sweep. Terus di sini langsung ada break. Nah, jadi kalau breaknya itu hampir sama dengan yang QM. Jadi breaknya itu di bagian body candlenya. Atau kalian coba lihat di line chartnya bakal seperti ini. Nah, di line chartnya bakal seperti itu. Jadi udah ada sweep, kemudian dia langsung candle besar ngebreak di sini. Kemudian misal kalian taruh entry di sini juga bisa. Jadi taruh entry di area RBS. Terus kalian pasang, kalian taruh stop lossnya di area sini mungkin atau di area sini bebas.
terus kalian taruh 1:3, udah TP sih. Gitu sih, simple aja sih. Terus mana lagi ya? Di sini juga bisa sih sebenarnya. Sini juga bisa. Jadi setelah dia sweep, kemudian di sini. Terus kalau kalian masih bingung, candle mana sih yang harus di break setelah sweep? Nah, jadi candle yang di break setelah sweep itu candle yang di sweep teman-teman. Jadi kan misal di sini tadi candle yang sweep di sini. Nah, candle yang ini itu jadi yang harus di break. Jadi candle candle lawannya yang di sweep gitu. Nah, kalau di sini itu berarti dia harus sweep di area sini, di area RPS. Nah, dia harus di break di sini, terus kalian harus perhatiin juga entry-nya. Nah, entry-nya bisa di situ. Terus di sini juga ada ketambahan fair value gap. Nah, ketambahan fair value gap dan juga di sini ada OC kan, barengan sama OC. Jadi kayak gitu udah high probability sih menurutku. Kalau kalian mau tambahin dengan Fibonacci juga bisa, tapi memang nggak kesentuh ya, area 0,62. Yang penting ada sweep liquidity, kemudian ada break. Syukur-syukur ada tambahan fair value gap atau OC atau yang lainnya. Itu bakal memberikan probabilitas yang jauh lebih besar ketika kalian sudah bisa mengimplementasikan itu semua. Terus mana lagi ya? Aku cari contoh yang bearish saja dulu bentar. Kayaknya kalau bearish ini agak susah ya, soalnya euro emang lagi naik-naiknya sih. Bentar. Bentar guys, bentar. Nah, di sini kalau misal cari yang bullish itu banyak banget di sini misal. Terus di sini break. Nah, di sini break. Itu yang bullish ya. Jadi aku masih belum nemu yang bearish sih. Bentar. Di sini sih cuma emang jauh banget ya teman-teman. Tapi itu sih nggak bagus. Nah, di sini aku akhirnya nemu ya teman-teman setelah pindah pair ke USD JPY. Nah, di sini bisa kita lihat ada sweep, kemudian di sini ada break. Nah, ada break, kemudian ada fair value gap juga. Ya, tinggal entry aja sih. Kayaknya di sini masuk area OTE juga kayaknya. Nah, dia masuk area OTE, ada fair value gap, ada break. Terus di sini ada RBS atau SPR, sorry. Jadi ada sweep, ada break, ada fair value gap, terus dia masuk OTE, ya tinggal entry aja sih dan harga langsung push down ke bawah. Gitu ya kurang lebihnya teman-teman. Penjelasan tentang CSD ya sebenarnya nggak ribet sih, hampir sama kayak yang QM. Terus kalian kalau sudah belajar MSS kurang lebih kayak gitu. Cuma di sini ada tambahan sweep liquidity dan juga break di body candle. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja ya materi yang bisa aku bawakan di video kali ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Aku usahain bakal jawab kalian semua. Dan kalau kalian mau berlangganan sebagai member di YouTube, kalian bisa langsung klik tombolnya di bagian bawah. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa aku bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. See you in the next video guys.